mari kita berkenalan dengan sosok Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia, sekaligus seorang guru besar agama Islam pada zamannya. Beliau adalah sosok yang berjasa mengajarkan agama Islam kepada orang-orang terdahulu, utamanya di Kesultanan Goa kala itu. Sayangnya, ketika Kesultanan Goa kalah dalam peperangan melawan Belanda, beliau kemudian diasingkan ke daerah Banten. Di Banten, beliau tetap berdakwah dan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Sebelum akhirnya, Kesultanan Banten pun juga berhasil ditaklukkan oleh Belanda, sehingga membuat Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke sebuah negara yang bernama Sri Lanka. Walaupun dalam masa pengasingan, Syekh Yusuf tetap aktif dalam menyebarkan agama Islam, tetap aktif dalam berdakwah. Di Sri Lanka pun, Syekh Yusuf mendapatkan ratusan orang yang mau menjadi muridnya. Kebanyakan muridnya tersebut berasal dari India bagian selatan. Bahkan, salah satu ulama besar India yang bernama Syekh Ibrahim Mian juga merupakan salah satu murid dari Syekh Yusuf ini. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf kerap kali mendapat kabar mengenai kondisi Indonesia melalui para jemaah haji yang kerap singgah di Sri Lanka kala itu. Hal itu lantas membuat Belanda menjadi marah dan memutuskan untuk kembali mengasingkan beliau ke tempat yang jauh lebih terpencil, yakni di sebuah kota kecil di Afrika Selatan. Di sana, beliau tetap berdakwah dan justru semakin memiliki banyak orang pengikut. Bisa dibilang, beliau adalah salah satu atau bahkan mungkin orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Singkat cerita, beliau kemudian wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699. Beliau wafat di Afrika Selatan, dan para pengikutnya pun kemudian menjadikan hari wafatnya beliau ini sebagai sebuah hari peringatan yang masih terus-menerus dirayakan atau diperingati hingga saat ini. Bahkan Nelson Mandela selaku mantan Presiden Afrika Selatan sendiri menyebutkan bahwa Syekh Yusuf ini adalah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Afrika Selatan. Maka tak heran apabila Syekh Yusuf ini selain mendapat gelar pahlawan di Indonesia, juga mendapatkan gelar pahlawan kehormatan di Afrika Selatan. Hingga akhir hayatnya sendiri, beliau menghembuskan napas terakhirnya di Afrika Selatan. Meski demikian, jasad beliau dibawa pulang kembali ke Indonesia dan dimakamkan di Indonesia. Namun, beliau juga tetap dibuatkan sebuah makam di Afrika Selatan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kota tempat di mana beliau dimakamkan inilah yang kemudian disebut dengan Makassar. Di sanalah tempat beliau dimakamkan. Dan karena itulah nama kotanya disebut dengan Makassar, yang tentu saja terinspirasi atau diambil dari nama kampung halaman Syekh Yusuf ini sendiri. Bahkan hingga saat ini, makam Syekh Yusuf ini dianggap sebagai salah satu tempat suci bagi umat muslim di Afrika Selatan. Tak jarang pula ada orang yang berziarah ke makam beliau. Bukan ada sih, banyak orang yang berziarah ke makam beliau apabila mereka hendak menunaikan ibadah haji. Jadi apabila ada orang di Afrika Selatan yang mau menunaikan ibadah haji, maka biasanya mereka akan berziarah terlebih dahulu ke makam Syekh Yusuf ini. Adapun penduduk di kota Makassar, Cape Town ini juga kebanyakan berasal dari keturunan Melayu, yakni Indonesia dan Malaysia, yang kemungkinan adalah keturunan dari para pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari selama beliau berada di Afrika Selatan ini. Dan tahukah kalian kalau kota Makassar di Cape Town ini termasuk ke dalam kota dengan tingkat kejahatan yang rendah? Amat berbeda jauh apabila dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di wilayah Cape Town, Afrika Selatan, yang dimana kota-kota lainnya di sana itu tingkat kejahatannya lumayan tinggi, teman-teman. Emy Sailan adalah salah satu pejuang wanita asal Sulawesi Selatan
yang turut serta berjuang dalam mempertahankan Republik Indonesia kala itu. Beliau berprofesi sebagai seorang perawat. Meski begitu, beliau banyak berkontribusi dalam perjuangan melawan penjajah. Salah satunya adalah pada tahun 1946 silam, kala di mana Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, terjadi agresi militer Belanda yang dimulai dari tahun 1945 hingga 1949. Menanggapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, maka dibentuklah laskar-laskar pejuang di seluruh Indonesia kala itu. Salah satunya di wilayah Makassar. Emmy sendiri bergabung dengan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi yang disingkat LAPRIS. Laskar ini berada di bawah komando Ranggong Daeng Romo. Meskipun berprofesi sebagai perawat, namun bentuk perlawanan Emmy ini bermacam-macam. Mulai dari terjun langsung ke medan perang, menjadi tenaga medis, menjadi mata-mata, membantu mempersiapkan alat perang, dan masih banyak lagi. Salah satu peristiwa yang populer kala itu bernama pemogokan Stella Maris, yang mana aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes akibat ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan kala itu, Sam Ratulangi. Emmy Sailan sendiri adalah seorang wanita yang lahir di Malangke Barat pada tanggal 15 Oktober 1924 silam. Beliau bernama asli Salma Soehartini Sailan. Adapun nama Emmy Sailan adalah nama panggilannya sejak kecil. Selain dipanggil Emmy, beliau juga dipanggil Daeng Kebo. Hal ini merujuk pada warna kulitnya yang berwarna putih. Selain itu, Emmy juga kadang dipanggil Daeng Karo, yang mana Daeng Karo ini adalah nama samaran yang disematkan ke beliau. Daeng Karo sendiri artinya cepat atau gesit dalam bahasa Makassar. Emmy sendiri berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup mapan. Keluarganya termasuk golongan berada pada waktu itu. Kendati demikian, masa kecil Emmy dihabiskan bermain dengan anak-anak yang berasal dari kaum yang kurang berada. Hal inilah yang mungkin menjadikan Emmy tumbuh sebagai sosok rendah hati yang tidak pernah membeda-bedakan temannya. Dia juga menjadi pribadi yang sederhana. Emmy memiliki beberapa saudara, salah satunya adalah Maulwi Sailan, yang kemudian akan menjadi pengawal setia Bung Karno. Ayahnya sendiri adalah tokoh pergerakan Taman Siswa, sekaligus penasehat organisasi pemuda di Makassar. Menurut Maulwi Sailan sendiri, Emmy Sailan ini bergabung dengan Laskar Pejuang di usia yang masih sangat muda. Di usia yang terbilang remaja itu, harusnya Emmy memilih untuk berlindung saja bersama dengan anak-anak perempuan lainnya. Namun, Emmy sendiri menolak hal itu dan memutuskan untuk bergabung ke dalam medan perang pertempuran yang dipenuhi mara bahaya. Kala itu, Laskar Pejuang Harimau Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi serangan Belanda. Maulwi Sailan yang juga telah bergabung ke dalam laskar tersebut ditugaskan untuk menjemput kakaknya yang berada di wilayah Polom Bangkeng. Peran Emmy di sini sangat krusial karena dia adalah pemimpin dari kelompok medis Palang Merah. Namun sayang, Maulwi gagal menjemput Emmy. Emmy yang memang agak tidak sabaran ini memutuskan untuk terjun duluan ke Makassar. Meski demikian, Maulwi tetap berhasil menemui Emmy yang memang sudah tiba duluan di Makassar. Puncaknya ada pada 23 Januari 1947. Emmy menjadi pemimpin dari 40 orang pasukan yang bertempur di kampung Kasi-Kasi. Dari 40 orang itu, hanya sebagian saja yang memegang senjata api. Selebihnya hanya bermodal senjata tradisional saja. Walter Mungin Sidi adalah sosok yang memimpin langsung pergerakan ini. Sayangnya, dalam pertempuran itu, pihak Belanda datang dengan membawa tank dan juga prajurit yang lebih banyak. Emmy dan rekan-rekannya kian terpojok. Dia pun diperintahkan untuk mundur. Sayangnya, Emmy kesulitan karena harus membawa rekan-rekannya yang sedang terluka. Alhasil, satu persatu rekan-rekan Emmy tertembak dan merenggang nyawa. Tersisa Emmy seorang kala itu. Pihak Belanda hendak mengampuninya dan menyuruhnya untuk menyerah saja. Emmy yang bermental pejuang tentu
menolak untuk menyerah. Emmy kala itu berseragam layaknya seorang pria, sehingga para tentara tidak mengenalinya. Mereka mengira Emmy hanyalah seorang prajurit pria biasa. Emmy dengan senjata yang tersisa langsung mengambil sebuah granat. Digigitnya pemicu granat tersebut dan langsung dilemparkannya ke arah pasukan Belanda. Ledakan granat terjadi, menewaskan 8 orang prajurit Belanda sekaligus. Emmy yang terkena dampak dari ledakan itu juga turut meregang nyawa. Emmy gugur di medan pertempuran. Pihak Belanda tentu kaget dengan hal ini. Namun setelah mereka mengetahui bahwa tentara Indonesia yang mati itu adalah Emmy Sailan, maka pihak Belanda langsung bersorak gembira. Dikarenakan mereka berhasil mengalahkan sosok prajurit penting seperti Emmy Sailan ini. Jenazah Emmy kala itu langsung dikuburkan langsung oleh pihak Belanda. Walter Monginsidi yang mendapat kabar kematian Emmy langsung merasa terpukul. Dia bahkan nyaris kehilangan akalnya dengan hendak menyuruh seluruh pasukannya membalaskan dendam atas kematian Emmy ini. Bagaimana tidak, Walter sendiri memang memiliki kedekatan khusus dengan Emmy. Banyak yang menyatakan bahwa keduanya adalah sepasang kekasih yang harusnya sudah menikah, namun terkendala perbedaan agama yang dianut keduanya. Beruntung, sebelum Walter terhasut emosi dan menyerang membabi buta, rekan-rekannya berhasil menyadarkannya. Tanggal 23 Januari ini kemudian diumumkan sebagai hari berkabung untuk seluruh pasukan pimpinan Monginsidi ini. Tentu, hal ini dilakukan untuk memperingati meninggalnya sosok prajurit tangguh seperti Emmy bersama dengan rekan-rekannya. Ketika situasi telah pulih, kuburan Emmy digali kembali dan jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Panaikang. Untuk mengenang jasanya, Emmy dinobatkan sebagai pahlawan nasional di tahun 1973. Jasanya juga diabadikan dalam bentuk monumen dan juga sebagai nama jalan. Opu Daeng Risaju semasa kecilnya sering dipanggil dengan sebutan Pamaja. Beliau lahir pada tahun 1880 di Palopo. Beliau sejatinya memang berasal dari keturunan raja-raja yang disebut dengan istilah Telum Pocoe. Telum Pocoe adalah sebutan untuk 3 kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Luwu, Goa, dan Bone. Kedua orang tua Opu Daeng Risaju bernama Opu Daeng Mawelu dan Muhammad Abdullah Tobareseng. Sejak kecil, Opu Daeng Risaju telah diajarkan tentang tutur sapa dan tata cara bergaul yang baik. Maka tak heran kalau Opu Daeng Risaju tumbuh sebagai anak yang baik hati dan tidak sombong, meskipun memiliki status bangsawan. Hal inilah yang dibawa oleh Opu Daeng Risaju hingga dia dewasa. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Sebagaimana kalimat yang pernah diucapkan oleh Opu Daeng Risaju, yakni "Rilebi remui itelu maegae, naya itelu sibatue", yang berarti kepentingan rakyat lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Di samping tumbuh sebagai keluarga yang mengajarkan tata krama kepada anak-anaknya, Opu Daeng Risaju juga telah diajarkan ajaran agama Islam sejak dini. Beliau telah diajarkan untuk membaca dan memahami kandungan isi Al-Quran yang kemudian dipadukan dengan pendidikan adat istiadat yang menjadikan sifat Opu sangat penuh dengan nilai-nilai budaya dan religius. Opu Daeng Risaju adalah seorang gadis hitam manis yang lincah dan selalu berwajah serius. Hari-harinya selalu disibukkan dengan belajar mengaji dan mempelajari ilmu fikih yang ditulis langsung oleh Datuk Sulaiman Patimang. Selain itu, beliau juga belajar ilmu Nahwu Sarab dan Balakah yang merupakan dasar untuk mengkaji ilmu agama yang lebih tinggi. Setelah memasuki usia dewasa, Opu Daeng Risaju dinikahkan dengan seorang ulama asal Bone yang bernama Haji Muhammad Daud, yang kemudian menjadi titik awal namanya diubah dari Pamaja menjadi Opu Daeng Risaju. Dalam darah Opu sendiri telah mengalir semangat untuk memperjuangkan tanah airnya, yaitu bumi Saweri Gading. Maka tak heran apabila beliau mendapat julukan Macan Betina dari Timur, yang melambangkan seorang wanita yang tangguh, berani dan rela berkorban demi kepentingan tanah air dan rakyatnya. Dimulai pada tahun 1927, di mana Opu Daeng Risaju memutuskan untuk bergabung dengan Partai Sarekat Islam Indonesia cabang Parepare. Beliau kemudian kembali ke Palopo untuk melakukan propaganda yang ternyata diterima dengan baik oleh masyarakat Luwu, karena yang melakukan propaganda itu adalah seorang yang sangat dipercaya oleh masyarakat Luwu, yakni Opu Daeng Risaju. Alhasil, dengan cepat Partai Sarekat Islam mulai tumbuh dan berdiri di Palopo, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1930,
dengan ketuanya sendiri adalah Opu Dayang Risa Aju, yang juga kemudian menjadikannya sebagai wanita pertama di Indonesia yang menjadi pemimpin partai politik yang berasaskan keislaman. Dengan semangat dan keuletannya, Opu Dayang Risa Aju kemudian mulai menyebarkan Partai Sarekat Islam di berbagai daerah di sekitar Luwu. Selain itu, beliau juga turut mengajak para sahabat-sahabatnya maupun tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Hal ini kemudian diketahui oleh pihak Belanda. Pihak Belanda juga mulai mempengaruhi dan menggunakan golongan adat sebagai perisai dalam membantu gerakan Sarekat Islam di Tanah Luwu. Namun sayangnya hal itu mengalami kegagalan karena animo masyarakat justru semakin besar dan memberikan dukungan kepada Partai Sarekat Islam pimpinan Opu Dayang Risa Aju. Bahkan semangat Sarekat Islam pun akhirnya sampai ke daerah Malangke yang kemudian mengundang Opu Dayang Risa Aju untuk pergi ke Malangke untuk mendirikan cabang Sarekat Islam di daerah tersebut. Berita tentang berdirinya Sarekat Islam di Malangke kemudian sampai ke telinga seorang petinggi Belanda yang kemudian mengutus anggotanya untuk menangkap Opu Dayang Risa Aju bersama dengan 70 anggota partai lainnya. Akan tetapi keesokan harinya semua anggota yang ditangkap tersebut dibebaskan dan hanya Opu Dayang Risa Aju saja yang tetap ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara di Masamba selama 13 bulan. Hal ini kemudian menjadikan Opu Dayang Risa Aju sebagai sosok wanita pertama yang dipenjarakan oleh Belanda karena kasus politik. Ditangkapnya Opu Dayang Risa Aju diharapkan mampu menumbangkan semangat rakyat bumi Sawari Gading kala itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nama Opu Dayang Risa Aju makin dikenal luas di kalangan masyarakat. Sarekat Islam pun dengan cepat menyebar dikarenakan masyarakat Sawari Gading memang kebanyakan menganut agama Islam. Alhasil gejolak masyarakat justru semakin meningkat kala itu. Selama dalam penjara, Opu Dayang Risa Aju selalu mengisi hari-harinya untuk memperdalam ilmu agamanya, mengikuti perkembangan situasi di luar serta dengan beribadah dan juga salat malam yang senantiasa dikerjakannya. Alhasil setelah beliau selesai menjalani masa tahanannya, dia dan suaminya kembali diundang ke Malili untuk kembali mendirikan cabang Sarekat Islam di sana. Kemudian Opu Dayang Risa Aju beserta suaminya juga berangkat ke Patampanua untuk kembali mendirikan Sarekat Islam. Namun karena dianggap sebagai orang yang berbahaya dan ditandai sebagai propaganda, maka Opu Dayang Risa Aju dan suaminya ditangkap dan diasingkan ke Kolaka, sebelum akhirnya dikembalikan ke Palopo. Dalam perjalanan kembali ke Palopo yang menggunakan kapal laut, Opu Dayang Risa Aju berangkat dalam keadaan tangan dirantai. Mendapat perlakuan yang tidak layak seperti itu, maka saudara jauh Opu Dayang Risa Aju yang bernama Opu Balirante memprotes dan mengancam akan meletakkan jabatan apabila Opu Dayang Risa Aju mendarat di Palopo dengan keadaan tangan dirantai. Akhirnya rantai tersebut pun dilepas. Sesampainya di Palopo, pihak Kedatuan Luwu menyuruh Opu Dayang Risa Aju untuk berhenti melakukan segala aktivitas partainya itu. Namun Opu Dayang Risa Aju menolak dan alhasil beliau mendapatkan hukuman sanksi adat. Terjadi sebuah percakapan yang menarik perhatian saya. Kalau Opu Dayang Risa Aju bertemu dengan pemuka adat Tanah Luwu, adapun percakapan yang terjadi adalah sebagai berikut. Setelah disuruh untuk berhenti dari segala aktivitas Sarekat Islam, dengan tegas Opu menjawab, "Selama saya masih mengucapkan kalimat syahadat, selama itu pula saya tidak akan keluar dari organisasi Sarekat Islam. Karena apa yang saya lakukan di mana-mana selama ini hanyalah perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar." Setelah mendengar hal itu, Datuk Luwu Andi Kamo Dayang Risompa dan Dewan Adat Luwu menjawab, "Sebenarnya tidak ada urusan kami untuk mencampuri urusanmu, kecuali di dalam tubuhmu terdapat darah daging nenek moyang kami. Apabila kamu diperlakukan tidak sesuai dengan derajat kebangsawananmu, tentu kami juga akan turut terhina. Karena itu, kasihanilah kami dan tinggalkanlah partaimu." Mendengar hal itu, Opu Dayang Risa Aju kemudian menjawab, "Kalau hanya dengan adanya darah daging bangsawan dalam tubuhku, lalu saya harus meninggalkan partai, maka lebih baik saya meninggalkan darah bangsawan itu." Sesaat kemudian Opu Dayang Risa Aju membuka peniti kebayanya dan berkata, "Di mana darah bangsawan itu? Di sini. Irislah, supaya Datuk dan Dewan Adat tidak perlu terhina jika saya diperlakukan tidak sepantasnya." Memang pada saat itu Kedatuan Luwu sedang dalam keadaan terdesak oleh anggota-anggotanya yang kebanyakan berorientasi pada tentara kolonial. Atas sikap Opu Dayang Risa Aju tadi, maka pihak Kedatuan Luwu mengambil sikap dan memutuskan untuk mencopot gelar kebangsawanan pada Opu Dayang Risa Aju. Meski begitu, masyarakat Luwu tetap memanggil beliau dengan nama Opu Dayang Risa Aju karena mereka tidak menganggapnya sebagai mantan bangsawan dan selalu menjadi panutan bagi masyarakat di Tanah Luwu ini. Pemerintah kolonial nampaknya tidak pernah rela membiarkan Opu Dayang Risa Aju hidup dengan tenang. Dengan memanfaatkan Kedatuan Luwu, suami Opu Dayang Risa Aju yang berstatus sebagai imam masjid jami pun didesak untuk menceraikan Opu Dayang Risa Aju. Dengan segala macam ancaman yang diberikan, akhirnya Opu Dayang Risa Aju pun resmi bercerai dengan suaminya, meskipun keduanya telah berumah tangga selama lebih dari 25 tahun. Opu Dayang Risa Aju tidak menjadikan rumah tangganya sebagai alasan untuknya tidak memperjuangkan hak rakyatnya.
Beliau kemudian menjual beberapa harta benda yang dimilikinya untuk membiayai perjalanannya ke Jakarta dalam rangka untuk mengikuti Kongres Sarekat Islam Indonesia sebagai perwakilan dari Palopo. Sepulangnya beliau dari kongres itu, beliau menyadari betapa cepatnya perkembangan Sarekat Islam di berbagai daerah di Indonesia kala itu, dan membuat beliau semakin yakin bahwa apa yang dicita-citakannya selama ini adalah sebuah jalan yang benar. Opu Dayang Risaju yang semakin giat dalam menyebarluaskan Sarekat Islam kembali mendapat perhatian oleh pihak kolonial Belanda dan juga Kedatuan Luwu. Beliau kembali dibawa ke meja hijau dan mendapatkan hukuman 14 bulan penjara. Alhasil beliau pun dipenjara dan juga dipaksa melakukan pekerjaan berat setiap harinya. Di tahun 1935, Opu Dayang Risaju telah selesai menjalani masa hukumannya di penjara, dan di tahun yang sama, Datuk Luwu Andi Kambo Dayang Risompa meninggal dunia. Dan dari sinilah dimulailah ketegangan di mana pihak kolonial Belanda tidak menerima putra mahkota Luwu saat itu, yakni Andi Jema, yang diangkat sebagai Datuk Luwu selanjutnya. Karena Andi Jema sendiri adalah orang yang mendukung Sarekat Islam dan juga anti penjajahan. Bahkan Andi Jema telah menyisihkan sebagian hartanya untuk menjadi kas Sarekat Islam. Hal ini dimanfaatkan oleh Opu Dayang Risaju untuk mencari dukungan agar Andi Jema sebagai putra mahkota yang sah diangkat sebagai Datuk Luwu selanjutnya. Akhirnya setelah situasi hampir memanas hingga nyaris terjadi perang, Andi Jema resmi diangkat sebagai Datuk Luwu selanjutnya. Pada tahun 1942, Jepang datang dan menduduki Indonesia, tak terkecuali di Tanah Luwu. Penjajahan Jepang yang lebih ganas dari Belanda membuat segala aktivitas Sarekat Islam sangat dibatasi. Di tahun 1945, setelah mendengar bahwa Indonesia telah merdeka, Opu Dayang Risaju menyambutnya dengan semangat sukacita. Meski demikian, di tahun 1946, tentara NICA milik Belanda kembali datang untuk menduduki Indonesia. Alhasil, pecahlah perang, utamanya di Tanah Luwu. Perang besar-besaran terjadi di Bajo, di mana tentara Belanda berperang melawan Indonesia. Otak penyerangan Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah Opu Dayang Risaju. Maka tak heran kalau beliau menjadi sasaran utama tentara Belanda kala itu. Rumah beliau pun juga sempat dibakar dan beberapa orang diancam untuk menyebutkan di mana lokasi persembunyian beliau. Namun tidak ada satupun yang mengungkapkan di mana lokasi persembunyian Opu Dayang Risaju. Opu Dayang Risaju sendiri telah meninggalkan Belopa dan menuju ke Suli. Setelah itu beliau bersama tentaranya menaiki perahu layar untuk menuju ke Bone. Namun beberapa bulan setelahnya beliau kembali disekap dan ditangkap, dan juga dipaksa untuk berjalan kaki sejauh 40 km menuju ke kota Watampone oleh tentara Belanda. Beliau juga sempat dibawa ke Sengkang sebelum akhirnya dipulangkan kembali ke Bajo. Sesampainya di Bajo, beliau disuruh berlari mengelilingi lapangan Bajo. Setelah itu beliau disuruh berdiri di tengah lapangan dan dibunyikanlah sebuah senapan di dekat telinga beliau, sehingga beliau jatuh tersungkur karena kerasnya suara senapan tersebut. Hal ini kemudian membuat beliau menjadi tuli seumur hidup. Beliau kemudian dimasukkan kembali ke dalam penjara dan ditahan di Belopa selama 11 bulan tanpa diadili. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, beliau akhirnya pindah ke Parepare bersama dengan putranya yang bernama Abdul Qadir Daud. Setelah putranya meninggal dunia, Opu Dayang Risaju kembali ke kampung halamannya di Palopo. Beliau kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 10 Februari tahun 1964. Melihat jasa-jasanya, maka pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputra Adi Perdana pada tanggal 3 November 2006 di Jakarta kepada beliau. Cerita ini berlatar di Kerajaan Sidenreng, sebuah kerajaan Bugis yang berdiri berabad-abad silam di Sulawesi Selatan. Nenek Malomo. Beliau adalah penasehat dari Kerajaan Sidenreng ini. Nenek Malomo ini dikenal luas dengan kecerdasannya. Beliau adalah tipikal orang yang ketika ditanya, dia pasti punya jawabannya. Dan beliau juga adalah tipikal orang yang ketika bertanya, maka akan sulit untuk kita menjawabnya. Tak ayal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya inilah, sehingga beliau diangkat untuk menjadi penasehat kerajaan. Ada suatu kejadian di mana Nenek Malomo ini ditantang untuk membuat tali dari debu. Sesuatu yang memang terkesan agak mustahil. Namun, Nenek Malomo pun menyanggupinya. Beliau kemudian mengambil pelepah daun pisang yang sudah kering. Dibelahnya pelepah pisang itu menjadi 3 bagian. Lalu disatukan kembali dengan cara mengepangnya. Hingga akhirnya jadilah sebuah tali. Tapi orang masih menanyakan, bukankah itu pelepah pisang dan bukan debu? Nenek Malomo pun hanya tersenyum. Beliau kemudian meletakkan tali pelepah pisang itu di tanah. Segera dia mengambil korek
dan dibakarnya tali pelepah pisang tersebut hingga menjadi debu. Melihat hal itu, para warga langsung terkagum-kagum. Nenek Malomo telah berhasil menyelesaikan tantangannya. Tak ayal, Raja Sidendreng pun, yakni Raja Patiroi, juga ikut kagum menyaksikan hal itu. Memang, tidak salah jika dia mengangkat Nenek Malomo ini sebagai penasihat kerajaan. Sekedar informasi, nama Nenek Malomo ini bukanlah nama asli beliau. Sejatinya, nama asli beliau adalah Lapagala. Adapun nama Nenek Malomo adalah sebuah gelar yang diberikan kepada beliau, di mana Malomo di sini artinya mudah atau memudahkan. Sebuah gelar yang sangat mencirikan sosok Lapagala ini. Setiap tindak tanduknya, perkataannya, dan perbuatannya adalah petua, penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, yang membuatnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat Sidendreng kala itu. Adapun kata nenek di sini dapat diartikan sebagai orang yang dituakan atau dihormati. Jangan salah, sekalipun beliau dipanggil nenek, namun beliau adalah seorang laki-laki. Adapun dalam tradisi Bugis, memang tidak mengenal istilah kakek. Semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, akan tetap dipanggil nenek. Tak ayal, berkat Nenek Malomo ini, Sidendreng kala itu pun berhasil menjadi kerajaan yang maju. Hasil panennya melimpah. Kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik. Anak-anak maupun orang tua hidup dengan damai dan bahagia di kerajaan Sidendreng ini. Apabila ada masalah, maka Nenek Malomo akan ditunjuk untuk menjadi penengah dari masalah tersebut. Tak ayal, negeri Sidendreng pun menjadi negeri yang damai kala itu. Salah satu kutipan yang sering diucapkan Nenek Malomo adalah sebagai berikut. Kerja keras tanpa kenal lelah akan mendatangkan rahmat Tuhan. Berbekal dengan kutipan ini, para warga pun jadi semangat bekerja, bertani, dan berkebun tanpa mengenal rasa malas. Hasil panen pun takkan hianat. Mereka selalu mendapatkan hasil panen yang melimpah. Suatu ketika, negeri Sidendreng mendapatkan musibah. Sawah yang dulunya subur, kini jadi kering kerontang. Kebun yang dulunya selalu berbuah lebat, kini tak berbuah lagi. Spontan, hal ini membuat banyak warga jadi panik. Ada apa gerangan? Tak hanya itu, sumur-sumur warga pun menjadi kering kerontang. Airnya menghilang entah kemana. Hujan juga tak kunjung turun. Tak ayal akibat hal itu, banyak hewan ternak kini mati karena kehausan. Karena hal ini, Nenek Malomo pun dipanggil oleh Raja Lapatiroi. Sang raja meminta nasihat dari Nenek Malomo. Barangkali Nenek Malomo punya solusi untuk masalah ini. Nenek Malomo pun mengiyakan. Namun sayangnya, dia sendiri juga masih mencari penyebab dari masalah ini. Alhasil, Nenek Malomo pun pergi berjalan-jalan di sekitar pemukiman warga. Nenek Malomo masih terus memikirkan solusi dari masalah paceklik ini. Dia kemudian melihat sebuah pohon beringin yang besar dan nampak rindang. Nenek Malomo pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon tersebut. Dia berdoa dengan khusyuk, mengharapkan jawaban dari keresahannya. Setelah itu, Nenek Malomo menepuk kakinya ke tanah. Dan siapa sangka, dari tanah tersebut langsung mengalir air yang melimpah. Nenek Malomo pun mempersilahkan para warga untuk mengambil air di tempat itu. Mata air tersebut kemudian diberi nama Sumur Citta. Meskipun warga bisa mendapatkan akses ke air bersih, namun masalah belumlah selesai, bahkan semakin parah. Para warga mulai kehabisan stok makanan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ubi atau singkong. Namun sayang, tanaman singkong tersebut ternyata beracun. Banyak warga yang meninggal dunia setelah mengkonsumsinya. Tak hanya itu, beberapa warga lain yang sudah tahu itu beracun pun tetap mengkonsumsinya, karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa mereka makan. Nenek Malomo kemudian teringat sebuah peristiwa beberapa tahun silam. Kala itu, Raja Wajo mengunjunginya dan bertanya-tanya padanya, apa yang membuat kerajaan Sidendreng ini bisa subur? Kala itu, Nenek Malomo menjawab bahwa kejujuran dan prasangka baik kepada orang lainlah yang membuat negeri ini menjadi subur. Spontan, hal itu membuat Nenek Malomo tersadar dari lamunannya. Dia kini tahu penyebab paceklik ini. Pasti ada warga yang berbuat curang, mencuri, atau apapun itu yang juga termasuk dalam perbuatan tidak jujur. Alhasil, diumumkanlah kepada seluruh warga agar siapapun yang kiranya merasa pernah berperilaku tidak jujur agar segera menghadap ke istana. Berhari-hari pengumuman itu terus dilakukan, namun tidak ada satupun warga yang mengaku.
Sebelum akhirnya, seorang warga pun akhirnya mengakui perbuatannya. Dia maju dan menghadap kepada pengawal kerajaan dan berkata dengan jujur bahwa beberapa tahun silam ketika dia sedang membajak sawah dengan sapi-sapinya, secara tidak sengaja mata garu yang digunakan untuk membajak sawahnya malah patah. Dia pun mencari kayu pengganti dan menemukan sebuah kayu biti di kebun sebelah. Dia pun mengambil sebatang kayu tersebut untuk menggantikan mata carunya. Demikian ujar pemuda tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah anak dari nenek Malomo itu sendiri. Pemuda itu benar-benar sudah paham akan kesalahannya. Dia menerima segala resikonya. Hukuman dan ganjaran apapun yang akan dijatuhkan padanya, dia sudah siap menerima itu semua. Singkat cerita, nenek Malomo pun memutuskan hukuman mati kepada pemuda tersebut. Hukuman yang dijatuhkan tanpa ampun kepada anaknya sendiri. Hal ini bahkan membuat Raja Lapatiroy jadi sangat kaget. Dipandangnya mata nenek Malomo, namun tak ada sedikit pun rasa gentar yang tergambar dari sorot matanya. Nenek Malomo dengan teguh menegakkan hukum yang berlaku di kerajaan Sidendreng, sekalipun harus menjatuhi hukuman kepada anaknya sendiri. Alhasil eksekusi pun dilaksanakan. Dan begitulah adanya. Nenek Malomo menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Anak yang dia cintai harus mendapatkan hukuman dari perbuatannya. Sesaat setelah itu, tiba-tiba awan hitam pun langsung berkumpul. Dan tak lama kemudian turunlah hujan, tanda bahwa paceklik telah berakhir. Kerajaan Sidendreng pun perlahan-lahan mulai tumbuh kembali menjadi kerajaan yang subur dengan hasil panen yang melimpah. Bahkan, apabila kita menyimak fakta saat ini, Kabupaten Sidendreng Rapang telah dikenal luas sebagai salah satu lumbung padi terkenal di Sulawesi Selatan. Andi Jema atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Patiware, lahir pada tanggal 15 Januari 1901. Beliau lahir sebagai anak dari Datuk Luwu saat itu, yakni Andi Kambo Opu Dayang Risomba. Ibunya bernama Andi Engka Opu Cening. Beberapa tahun setelah Andi Jema dilahirkan, ayahnya meninggal dunia, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayahnya untuk menjalankan tugas kedatuan di kerajaan Luwu pada saat itu. Pada saat itu, Andi Jema diasuh dan dididik oleh ibunya dengan penuh kesederhanaan dan senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai tatanan dan adat istiadat budaya Luwu. Andi Jema menempuh pendidikan tidak sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. Beliau hanya tamat di Inlandske School yang setara dengan kelas 5 sekolah dasar. Di sekolah pun Andi Jema tidak termasuk dalam kategori murid yang pintar, melainkan biasa-biasa saja. Meski begitu, Andi Jema juga belajar tentang lontara, yakni ilmu pemerintahan dan adat istiadat yang beliau pelajari dari kalangan cendekiawan Istana Datuk Luwu. Karirnya dalam politik dimulai ketika dia memegang jabatan sebagai Sulewatang Ngapa di tahun 1919. Beliau kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan yang cantik jelita bernama Andi Kasirang. Sayangnya, kisah cinta keduanya tidak berlangsung lama dikarenakan Andi Kasirang menghembuskan napas terakhirnya tepat beberapa menit setelah beliau melahirkan putra pertama mereka yang bernama Andi Makalau. Pada tahun 1920, Andi Jema menikah lagi dengan seorang gadis cantik hitam manis bernama Intan Daeng Maweru, dan keduanya dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 1923, Andi Jema dipindahkan ke Palopo dan di sana dia menjabat sebagai Sulewatang Ware. Tampak dalam diri Andi Jema sebuah sikap kepemimpinan yang luar biasa. Beliau juga dikenal sebagai pejabat yang pro terhadap rakyat kecil. Meskipun saat itu beliau berada di bawah pemerintah Belanda, namun beliau memendam kebencian yang besar kepada pihak Belanda. Beliau juga bersahabat dengan seorang intel yang menyamar sebagai sopir di pemerintahan Belanda yang berasal dari keluarga Tobing. Keduanya sering berdiskusi dan nampak mempunyai kesepahaman yang sama mengenai penjajahan Belanda yang harus disingkirkan. Keduanya pun membentuk sebuah organisasi bernama Peres. Andi Jema terlihat sangat antusias dalam membentuk organisasi tersebut. Beliau bahkan menggunakan uang kas pemerintah Belanda untuk keperluan organisasi tersebut. Namun sayangnya, suatu hari Andi Jema ketahuan oleh pihak Belanda. Dikarenakan telah menggunakan uang kas Belanda untuk hal yang tidak benar, maka beliau akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Sulewatang Ware, meskipun beliau telah memegang jabatan tersebut selama 3 tahun lamanya. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi berkelana ke berbagai penjuru daerah.
Kegiatan berkelana tersebut berlangsung selama 10 tahun lamanya. Beliau pergi dari satu daerah ke daerah yang lain, bergaul bersama rakyat jelata, makan dan minum bersama, bahkan beliau juga tidur di rumah-rumah mereka. Hal ini kemudian menjadikan sosok Andi Jemma semakin populer di kalangan masyarakat, dikarenakan sifatnya yang merakyat dan sangat peduli pada warga kecil. Setelah 10 tahun mengembara, tibalah saat di mana Andi Jemma kembali ke kancah perpolitikan. Pada tahun 1935, ibunya yang sebelumnya menggantikan ayahnya menjabat sebagai Datuk Luwu berpulang ke rahmatullah. Andi Jemma sebagai putra mahkota yang sah pun seharusnya akan menggantikan posisi ibunya. Namun karena pada waktu itu masih banyak oknum yang ingin menduduki kursi Datuk Luwu, ditambah lagi dengan pihak Belanda yang tidak suka dengan Andi Jemma, membuat jalan Andi Jemma menjadi Datuk Luwu semakin rumit. Setelah beberapa pihak bersitegang dan bahkan nyaris menimbulkan perang saudara, akhirnya Andi Jemma terpilih sebagai Datuk Luwu berikutnya. Sebagaimana beliau memang adalah putra mahkota yang sah dan juga pilihan rakyat Luwu di kala itu. Tak menunggu waktu lama ketika Andi Jemma naik tahta, pergerakan kebangsaan dan keagamaan semakin berkembang pesat di tanah Luwu. Organisasi Sarekat Islam pimpinan Opudeng Risa Aju pun yang sebelumnya kesulitan mengembangkan organisasinya akhirnya bisa berkembang lagi berkat terpilihnya Andi Jemma sebagai Datuk Luwu. Hal yang sama juga dialami oleh organisasi Muhammadiyah dan Hizbul Wathaniyah. Memang kebijakan Andi Jemma yang terlalu memberikan kebebasan kepada organisasi-organisasi tersebut sedikit bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pemangku adat Tanah Luwu. Meski begitu, Andi Jemma tidak memperdulikan hal tersebut. Pada tahun 1941, meletuslah Perang Pasifik yang membuat Jepang berhasil menduduki wilayah Kendari. Hal ini membuat pihak Belanda menjadi kalang kabut dan berniat untuk menangkap semua kaum pergerakan yang ada di Tanah Luwu. Sayangnya para kaum pergerakan tersebut telah terlebih dahulu berangkat dan bersembunyi di Makassar. Mereka bersembunyi sambil menunggu Jepang datang dan mereka akan bersama-sama mengalahkan Belanda. Meski begitu, Andi Jemma adalah orang yang paham betul soal perpolitikan. Beliau telah jauh-jauh hari mencium kelicikan Jepang yang datang bukan untuk membantu Indonesia, melainkan untuk mengambil alih Indonesia dari jajahan Belanda. Hal ini kemudian menjadikan Andi Jemma merasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Jepang. Sementara itu, menjelang berakhirnya Perang Asia Timur Raya, pemangku adat dari Kerajaan Luwu telah mengirim utusan ke Watampone untuk meminang Andi dari Padang. Seorang gadis bangsawan anak dari Raja Bone, Andi Mapayuki, yang baru berusia 16 tahun untuk dinikahkan dengan Andi Jemma yang saat itu telah berusia 45 tahun. Pinangan tersebut diterima dengan senang hati, dan pesta pernikahan keduanya pun digelar di Bua. Baru saja beberapa saat setelah pergelaran pesta tersebut selesai, sebuah pesawat Jepang pun langsung lewat sambil menyebarkan pamflet yang berisi pengumuman bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, seorang intel Jepang yang bernama Sakata membocorkan informasi kepada pemuda Palopo bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus kemarin. Andi Jemma kemudian mengutus putranya beserta sekretarisnya untuk berangkat ke Makassar untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Di Makassar, keduanya menemui Dr. Ratulangi yang membenarkan hal tersebut. Pada bulan September tahun 1945, Andi Jemma mengusulkan kepada mertuanya yang juga Raja Bone agar mengadakan pertemuan raja-raja di kota Watampone. Hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa Datuk Luwu, Raja Bone, dan Datuk Suppa menegaskan diri berada di bawah naungan Republik Indonesia. Meski demikian, beberapa raja-raja yang lain nampak masih ada yang menolak dan ada pula yang ragu-ragu menerima hal tersebut. Andi Jemma kemudian kembali ke Tanah Luwu dan menjelaskan hasil dari rapat tersebut. Beberapa pemangku adat ada yang menolak dan mengundurkan diri dari jabatannya, namun Andi Jemma langsung menggantikan posisinya dengan orang-orang pilihan yang pro terhadap Indonesia. Alhasil, dilaksanakanlah berbagai macam rapat terbuka seusai Andi Jemma mendeklarasikan bahwa Kedatuan Luwu adalah bagian dari Republik Indonesia. Awalnya tentara NICA Belanda lumayan pro terhadap Indonesia. Namun sayang, setelah pimpinan NICA diganti, seketika NICA memerintahkan kepada seluruh rakyat Sulawesi Selatan agar mengikuti perintah dari NICA. Tentu hal ini ditolak oleh banyak pihak. Australia juga ikut menyuruh Andi Jemma agar menurunkan bendera Indonesia yang berkibar di depan istana Datuk Luwu dan menggantikannya dengan bendera Belanda. Namun hal ini ditolak oleh Andi Jemma. Hal ini terlihat setelah 3 orang tentara Australia yang datang langsung ke istana Datuk Luwu dan mendesak untuk menurunkan bendera merah putih tersebut. Dengan tegas Andi Jemma menjawab, "Kalau bendera Belanda itu dikibarkan, pasti saya dibunuh oleh rakyatku. Jika bendera merah putih itu saya turunkan, saya pun juga pasti akan dibunuh juga. Daripada saya dibunuh oleh rakyatku sendiri, lebih baik tuan-tuan yang membunuh saya." Mendengar penolakan pihak Kedatuan Luwu tersebut, pihak NICA kemudian menggelar patroli dan mulai merampas senjata-senjata milik pemuda di Tanah Luwu.
Pihak Kedatuan Luwu tidak tinggal diam. Mereka kemudian mengadakan rapat rahasia di daerah Surutanga guna membentuk Dewan Pertahanan Rakyat yang komando pertempurannya dipimpin oleh Muhammad Yusuf Arif. Dengan wakilnya adalah Andi Tendriajeng dan juga Muhammad Landau. Pada tanggal 21 Januari tahun 1946, terjadilah insiden di daerah Bua yang kemudian kita kenal dengan istilah Bua Affair. Patroli Belanda menguturi Masjid Bua dengan sisa-sisa makanan kaleng, menginjak dan merobek Al-Quran, dan bahkan memukul pengurus masjid dengan gagang senapan. Hal ini membuat wakil komando pertempuran Andi Tendriajeng naik pitam. Hal ini juga menimbulkan rasa tidak nyaman di kalangan rakyat Palopo, yang kemudian berakibat pada terjadinya perkelahian antara rakyat Palopo dengan pihak Belanda. Perkelahian ini kemudian meluas ke seluruh penjuru Tanah Luwu. Aksi bentrok ini kemudian melahirkan organisasi pertahanan yang mempersenjatai diri mereka dengan bambu runcing dan berbagai macam senjata lainnya. Dilancarkan pula sebuah ultimatum selama 2 kali 24 jam, namun hal tersebut tidak digubris oleh pihak Belanda. Dalam 2 kali 24 jam itu sendiri, para pejuang telah datang dari berbagai daerah di Indonesia dan mulai membanjiri kota Palopo. Subuh hari pada tanggal 23 Januari 1946, terjadilah pertempuran besar-besaran antara pihak Belanda dengan kelompok bersenjata dan rakyat di kota Palopo. Pertempuran yang sangat epik dan heroik, pertempuran yang kemudian mengubah sejarah dunia. Suara tembakan tanpa henti terus terdengar di kota Palopo. Pasukan NICA Belanda kemudian berhasil terkepung dalam tangsi mereka, yang kemudian menjadi momentum bagi pemuda-pemuda Palopo dan para pejuang untuk membasmi para pengkhianat dan kaki tangan NICA Belanda. Pada hari itu, pihak pejuang di Palopo berhasil memenangkan pertempuran. Namun, hal tersebut hanya berlangsung selama 30 jam, karena setelahnya, pihak NICA Belanda mendapatkan bala bantuan yang kemudian membuat pihak pejuang Palopo bertempur mati-matian sampai titik darah penghabisan. Dalam pertempuran yang juga berlangsung di dekat Kolaka, Andi Jema bersama para pejabat pemerintah Luwu lainnya bersembunyi di benteng alam. Namun naas, mereka berhasil ketahuan dan disergap oleh pihak Belanda yang berhasil mengancam seorang tentara untuk mengantarkan mereka ke tempat persembunyiannya Andi Jema tersebut. Andi Jema kemudian ditawan dan dibawa ke Palopo untuk kemudian ditahan dan diadili secara adat di Watampone. Dan beliau mendapatkan hukuman vonis 25 tahun. Andi Jema kemudian diasingkan ke Selayar lalu kemudian ke Ternate bersama dengan para pengikutnya yang diasingkan ke tempat yang berbeda-beda. Namun hal ini tak berlangsung lama karena pada tahun 1949 Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Dan hal ini membuat Belanda harus mau membebaskan semua tahanan perang termasuk Andi Jema dan para pengikutnya. Pada 1 Maret 1950, Andi Jema mendapatkan sambutan meriah oleh masyarakat Palopo usai kembali dari pengasingan dan beliau langsung menduduki jabatannya sebagai kepala daerah Swapraja Luwu. Sayangnya, tak lama kemudian terjadilah konflik internal antara kelompok gerilya dengan kelompok TNI dan KNIL. Konflik ini sangat banyak memakan korban. Andi Jema sendiri menghadapi dilema yang sangat mendalam karena kedua kelompok adalah sangat berjasa baginya. Andi Jema berusaha untuk mendamaikan keduanya dan akhirnya di tahun 1951 para gerilya tersebut akan resmi dilantik sebagai anggota baru TNI sebagai bentuk perdamaian. Namun belum juga dilantik, para gerilya tersebut kemudian kabur dan alhasil terjadilah pertempuran di penjuru Sulawesi Selatan hingga tahun 1953. Kelompok gerilya tersebut kemudian meresmikan diri sebagai divisi Darul Islam Jawa Barat. Ketika dilaksanakan demokratis sering, pemerintah Swapraja, Andi Jema dengan segala pengertian dan kerelaannya melepaskan diri dari jabatannya dan hanya menjadi seorang kepala daerah biasa saja. Beliau juga tidak meminta sesuatu keistimewaan atas perjuangannya yang penuh dengan penderitaan itu. Beliau tetap bangga karena telah melihat rakyatnya merdeka. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Februari 1965, beliau menghembuskan napas terakhirnya dan dimakamkan dengan upacara militer, adat dan keagamaan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar. Karaeng Galesong lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1655 dengan nama asli I Manin Rori. Beliau adalah putra dari Sultan Hasanuddin dengan istri keempatnya yang bernama I Hatijah Ilomo Tobo. Ketika beliau mulai beranjak dewasa, Sultan Hasanuddin selaku ayahnya mulai menyadari bakat kepemimpinan yang dimiliki oleh anaknya, sehingga beliau pun memberikannya nama Karaeng Galesong. Dan sejak saat itulah kisah heroik beliau bermula.
Ketika benteng Somba Opu, sebuah benteng yang digadang-gadang sebagai benteng terkuat di Sulawesi Selatan ini berhasil dihancurkan oleh pihak Belanda, masyarakat di kerajaan Goa mulai saling mencurigai satu sama lain. Masyarakat yang dulunya dikenal ramah dan selalu akrab saling sapa apabila berpapasan menjadi saling curiga satu sama lain. Di malam hari, pihak POC Belanda melancarkan aksinya. Siapa saja warga yang didapatinya keluar malam hari akan ditangkap oleh pihak Belanda. Hal ini mengakibatkan suasana yang sangat mencekam di kerajaan Goa kala itu. Kala peristiwa ini terjadi, Karaeng Galesong masihlah berusia sangat muda. Beliau kemana-mana selalu dikawal oleh 4 orang pengawalnya yang setia. Mereka bernama Daeng Kule, Daeng Jallo, Daeng Bambang, dan Daeng Anging. Beliau memang telah sering terjun ke medan perang kala itu, sekalipun usianya masih sangatlah muda. Beliau dikenal sebagai ahli strategi dan panglima perang yang sangat berbakat. Karaeng Galesong juga dikenal sangat mempercayai 4 orang pengawalnya tersebut. Pada suatu sore, mereka berlima sedang duduk bersila di sebuah rumah. Mereka tampak sedang berbincang-bincang mengenai situasi yang ada saat ini. Dengan kerendahan hatinya, Karaeng Galesong meminta pendapat kepada para pengawalnya. Daeng Jallo menyarankan untuk tetap bertempur melawan Belanda. Sementara Daeng Anging ingin tetap mengikuti kesepakatan Sombaya yang telah disepakati oleh Sultan Hasanuddin dan pihak POC. Sementara itu, Daeng Kule dan Bambang ingin mengikuti jejak para Karaeng lainnya yang pergi meninggalkan Goa, seperti Karaeng Cati, Karaeng Popo, dan Karaeng Mangale yang pergi untuk berperang melawan POC. Akhirnya, Karaeng Galesong pun mengambil keputusan bahwa dia akan pergi ke kerajaan Mataram. Namun, hal ini menimbulkan beberapa kekhawatiran di antara para pengawal, dikarenakan kerajaan Mataram yang sekarang telah berganti pemimpin dan telah memilih untuk bekerja sama dengan POC. Meski demikian, Karaeng Galesong tetap ingin menuju ke sana dengan sebuah tujuan untuk membuktikan kekuatannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pengawal dari kerajaan Goa yang membawa surat kepada Karaeng Galesong. Isi surat tersebut adalah perintah dari Sultan Hasanuddin kepada Karaeng Galesong supaya segera meninggalkan Goa, dikarenakan telah banyak mata-mata yang diturunkan oleh pihak Belanda untuk mencari para putra dari kerajaan Goa, yang mana salah satunya adalah Karaeng Galesong itu sendiri. Keesokan harinya, Karaeng Galesong bersama dengan para pengawalnya pun bersiap untuk meninggalkan kerajaan Goa. Beliau bersama dengan 4.000 pengawalnya dan bersiap untuk meninggalkan Goa dengan tujuan ke Mataram. Dikarenakan jumlah kapal pinisi yang ada hanya 3 buah saja, dengan perkiraan hanya mampu memuat 500 orang per kapalnya, akhirnya diputuskan bahwa kapal tersebut akan berlayar 3 kali pulang balik. Berangkatlah Karaeng Galesong bersama dengan para pengikutnya, dan tujuan mereka adalah ke Mataram. Terbesit kekhawatiran dalam benak Karaeng Galesong. Pasalnya, kapal pinisi yang ditumpanginya hanyalah kapal biasa. Kapal tersebut tidak dilengkapi dengan persenjataan berupa meriam dan sebagainya. Selain itu, apabila mereka bertemu dengan kapal POC di tengah lautan, maka kemungkinan besar mereka akan kalah secara telak. Dan benar saja, di tengah-tengah perjalanan, mereka sempat melihat beberapa kapal perang milik POC. Dengan bijak, Karaeng Galesong meminta awak kapalnya untuk memutar haluan dan berbelok menuju ke Bima saja. Adalah sebuah keputusan yang bijak mengingat hubungan antara kerajaan Goa dengan Bima masih terjalin dengan baik. Walaupun beberapa waktu yang lalu, kerajaan Goa harus melepas Bima sebagai sekutunya, dikarenakan perjanjian Bongaya. Meski demikian, adanya pernikahan politik antara kedua kerajaan membuat rakyat Bima masih menaruh rasa hormat kepada kerajaan Goa. Sesampainya di Bima, beliau disambut dengan baik oleh para warga di sana. Beliau juga mendapat kabar bahwa salah satu pangeran Goa lainnya, yakni Karaeng Bontomarannu, telah berada di Semarang dan terus-menerus mengarungi lautan sambil memerangi pihak POC. Setelah beberapa hari menginap di Bima, Karaeng Galesong beserta pengikutnya kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Mataram. Sesampainya Karaeng Galesong dan rombongan di Mataram, dia disambut dengan kehadiran seseorang yang bernama Daeng Rongkasi.
Dari Dayang Rongkasi ini, beliau kemudian kembali mendengar kisah heroik Karaeng Bonto Marannu yang bermarkas di Banten, serta bagaimana perjuangan Karaeng Bonto Marannu dalam berperang melawan VOC. Setelah mendengar kisah dari Karaeng Bonto Marannu ini, Karaeng Galesong kemudian diceritakan kembali tentang bagaimana situasi dan kondisi yang menimpa Mataram saat ini. Rupanya, salah seorang putra mahkota yang bernama Gusti Pangeran Adipati Ano juga tidak senang dengan kebijakan Raja Mataram yang berlaku sewenang-wenang kala itu. Dayang Rongkasi kemudian menjelaskan bahwa putra mahkota memberikan tempat kepada Karaeng Galesong di Demung dan sekitar pesisir Jawa, namun dengan syarat bahwa Karaeng Galesong harus mau membantu putra mahkota tersebut apabila dia membutuhkan bantuannya. Karaeng Galesong pun setuju dan mulai membangun pemukiman di wilayah yang telah diberikan padanya. Beliau mengelompokkan orang-orang berdasarkan keahliannya untuk saling membantu dan menghidupi satu sama lain. Hal ini dilakukan sambil menunggu rombongan pengikut selanjutnya tiba di Mataram. Setelah 2 minggu, para rombongan pengikut Karaeng Galesong pun mulai berdatangan. Alhasil, lengkaplah sudah 4.000 prajurit milik Karaeng Galesong, ditambah beberapa ekor kuda yang dikirim oleh pihak dari Kerajaan Bima. Maka, Karaeng Galesong beserta pengikutnya pun mulai bersiap untuk rencana selanjutnya. Dikarenakan wilayah Demung yang semakin ramai dihuni oleh para pendatang dari Sulawesi, Karaeng Galesong memutuskan untuk membuat pasukan pengintai untuk mencegah adanya mata-mata yang memasuki wilayah Demung. Kemudian, di depan rumah Dayang Rongkasi telah berkumpul para panglima-panglima perang yang siap bertempur, bersama dengan pasukan yang jumlahnya telah bertambah menjadi 6.000 orang. Pasukan-pasukan tersebut kemudian dibagi ke dalam 7 batalion. Selain pasukan batalion, Karaeng Galesong juga telah mengirim mata-mata untuk mencari tahu informasi seputar kerajaan Mataram. Karaeng Galesong juga telah bertemu dengan putra mahkota kerajaan Mataram, yakni Pangeran Trunojoyo. Akhirnya strategi pun telah diatur. Salah satu rencana yang dilakukan kala itu adalah dengan bekerja sama dengan Karaeng Bonto Marannu dan seorang Karaeng lain yang bernama Karaeng Mamar, di mana Karaeng Bonto Marannu akan mengirimkan 5.000 pasukannya untuk membantu Karaeng Galesong. Selain itu, Karaeng Bonto Marannu juga akan berperan sebagai penghalang apabila pihak VOC Belanda hendak ikut campur dan menjadi bala bantuan. Meski demikian, masih terdapat selisih jumlah pasukan yang sangat besar, di mana pihak Kerajaan Mataram sendiri memiliki jumlah pasukan mencapai 70.000 orang, kalah jauh dengan jumlah pasukan Karaeng Galesong yang hanya belasan ribu saja, ditambah dengan pasukan dari Trunojoyo. Akhirnya, tibalah waktu yang telah ditentukan. Karaeng Galesong terlihat duduk dengan gagah di atas kudanya. Di belakangnya telah berbaris sekitar 6.000 orang prajurit. 6.000 prajurit ini dibagi ke dalam 3 bagian, yakni sayap kanan yang dipimpin oleh Dayang Rongkasi dengan pasukan cadangan yang dipimpin oleh Dayang Jallo. Sayap kiri dipimpin oleh Dayang Kulle dengan pasukan cadangan Dayang Mangasi. Sementara Karaeng Galesong yang memimpin pasukan utama bersama dengan Dayang Anging dan Dayang Bambang sebagai pengawalnya, serta Dayang Sadike sebagai pemimpin pasukan cadangan. Hai prajurit Makassar, kita sebagai orang Makassar pantang mundur, baik itu petir, hujan, dan kabut adalah teman setia dalam penyerbuan ini. Tegakkan harga diri, karena kalian adalah prajurit terlatih. Ingat, semakin musuh menekan, semakin gigih kita berjuang. Demikian teriakan membara dari sang panglima perang Karaeng Galesong, yang dibalas dengan sorakan meriah dari para pasukannya. Mereka siap bertempur habis-habisan. Akhirnya, pasukan pun mulai bergerak. Pasukan sayap kanan bergerak lebih dulu ke arah yang agak ke utara, sementara pasukan sayap kiri maju ke arah selatan, dan pasukan milik Karaeng Galesong masuk di tengah. Dengan cepat, pasukan sayap kiri dan kanan sampai di Pajarakan. Wilayah yang dibentengi oleh pasukan dari Kerajaan Mataram tersebut pun langsung disapu bersih oleh pasukan sayap kiri dan pasukan sayap kanan. Sorak-sorai meriah mengikuti keberhasilan tersebut. Peperangan tersebut hanya berlangsung setengah hari, dan pasukan pimpinan Karaeng Galesong ini berhasil menang dengan mutlak. Karaeng Galesong beserta pasukannya kemudian bergerak menuju Pasuruan, yang dikenal sebagai wilayah yang cukup kuat pertahanannya. Para pengikutnya yang mengalami luka-luka diperintahkan untuk tinggal terlebih dahulu dan boleh menyusul apabila rasa sakitnya sudah mulai menghilang. Sungguh semangat juang yang luar biasa. Di tengah jalan,
pasukan Karanggalesong mendapat kabar bahwa pasukan pimpinan Pangeran Trunojoyo saat ini telah lurus menuju ke Pasuruan, serta pasukan Karangmamar telah berlayar dan akan segera berlabuh di Pasuruan. Karanggalesong pun semakin mempercepat kudanya dan melanjutkan perjalanan. Allah bersama kita, taklukkan Probolinggo, hancurkan Mataram. Demikian teriakan Karanggalesong yang dibalas dengan teriakan membara oleh para pasukannya. Sesampainya di Probolinggo, daerah tersebut rupanya telah kosong melompong. Tidak ada tanda-tanda dari siapapun di sana. Seolah-olah semua orang telah meninggalkan daerah tersebut. Namun, itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Seketika, pasukan Mataram langsung datang dan menyerbu pasukan Karanggalesong yang tampak masih sangat kaget dengan serangan dadakan ini. Karanggalesong segera mengatur taktik dengan berpura-pura mundur untuk memancing maju pasukan Mataram. Seketika, pasukan Karanggalesong kemudian berbalik arah dan menyerang dari arah samping dengan mengayunkan pedangnya. Seketika, peperangan sengit pun terjadi kala itu. Pasukan Mataram dan pasukan pimpinan Karanggalesong saling beradu pedang satu sama lain. Karanggalesong dengan gagahnya membantai satu persatu pasukan milik kerajaan Mataram. Namun, setelah peperangan terjadi beberapa saat, akhirnya pasukan Karanggalesong berhasil memenangkan pertarungan. Meski demikian, Karanggalesong dengan cepat langsung memahami situasi saat ini, bahwa para pasukan Mataram yang dikirim tersebut hanyalah pasukan biasa yang sengaja dikirim untuk menguji dan mencari tahu titik lemah pasukan Karanggalesong. Tak lama kemudian, pasukan Pana tiba dan langsung menyerang pasukan Karanggalesong. Beberapa anggota Karanggalesong dengan cepat berlindung, namun hebatnya ada beberapa orang yang tidak berlindung sama sekali. Mereka adalah para prajurit handal milik Karanggalesong. Hujan anak panah ini tidak ada artinya bagi mereka. Mereka bahkan tidak perlu berlindung sama sekali. Mereka tampak sudah kebal dengan senjata tajam tersebut. Sementara itu, pasukan Dayang Rongkasi dengan cermat berhasil menerobos dan langsung membantai pasukan pemanah milik kerajaan Mataram. Sementara itu, dari arah selatan muncullah pasukan baru milik Mataram yang kali ini tampak lebih tangguh. Sayap kiri yang dipimpin oleh Dayang Kulle pun dengan cepat langsung maju dan menghantam mereka. Dan meskipun harus dengan susah payah, akhirnya sayap kanan dan sayap kiri berhasil memenangkan pertempurannya masing-masing. Hal ini dikarenakan adanya bantuan dari pasukan cadangan yang berhasil memecah belah perhatian pasukan Mataram. Dengan kondisi yang semakin terpuruk, pasukan Mataram pun memutuskan untuk mundur karena merasa kekalahannya sudah dekat. Karanggalesong tidak terlena dengan kemenangan sementara yang diraihnya. Dia memerintahkan semua pasukannya untuk tetap waspada. Dan benar saja, di sore hari, pasukan Mataram kembali datang dan menyerang. Pasukan Mataram beranggapan bahwa pihak Karanggalesong telah larut dalam kemenangannya. Namun ternyata tidak. Perang pun kembali pecah. Inilah puncak perang yang terjadi di Probolinggo. Perang berlangsung sengit. Namun, berkat kegigihan para pengikut Karanggalesong, mereka pun berhasil memenangkan pertarungan. Setelah itu, mereka juga berhasil menduduki 4 buah pelabuhan laut. Dalam kisah ini kemudian diceritakan bagaimana Karanggalesong beserta pengikutnya berhasil menduduki sebagian wilayah Pulau Jawa. Utamanya setelah pasukan dari Pangeran Trunojoyo dan Karangmamar ikut membantu dan menjadi aliansi. Namun di tahun 1676, musuh lama mereka kembali datang. Ya, mereka adalah POC Belanda yang kembali berhasil menduduki wilayah Jawa dan memaksa Karanggalesong melarikan diri ke Madura. Karanggalesong beserta Pangeran Trunojoyo langsung melancarkan pasukannya untuk melawan POC Belanda. Setelah melalui pertempuran sengit, pihak aliansi Karanggalesong dengan Pangeran Trunojoyo berhasil meraih kemenangan. Namun kemenangan mereka tidak berlangsung lama. Adanya perselisihan antara Karanggalesong dengan Pangeran Trunojoyo mengakibatkan keduanya resmi mengakhiri aliansinya. Alhasil, Pangeran Trunojoyo berperang sendiri melawan POC tanpa bantuan dari Karanggalesong. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Trunojoyo berhasil ditaklukkan. Kala itu, Karanggalesong juga sempat memihak ke POC Mataram. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Pada bulan Oktober 1679, tentara POC berhasil mengepung benteng milik pasukan Karanggalesong. Selama 5 minggu dikepung, akhirnya Karanggalesong berhasil melarikan diri dengan sejumlah pengikutnya yang tersisa 60 orang. Karanggalesong melarikan diri dalam keadaan sakit kala itu. Akhirnya,
Karanggalesong kembali membentuk aliansi dengan Pangeran Trunojoyo. Namun sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 November 1679, Karanggalesong akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Beliau kemudian dimakamkan di Ngantang, Kabupaten Malang.